Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan coba sedikit membahas tentang hukum perdata. Hukum perdata juga sering disebut sebagai hukum sipil karena kata sipil umumnya merupakan lawan kata dari militer, maka istilah yang sering digunakan adalah perdata. Hukum perdata ini berasal dari bahasa Belanda, yakni Burgerlijk Recht. Hukum perdata juga sering dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sipil. Namun istilah hukum perdata lebih umum digunakan untuk saat ini. Menurut Profesor Subakti, hukum perdata adalah semua hukum privat material berupa hukum pokok yang mengatur kepentingan individu. Menurut Profesor Sudikno, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, baik dalam hubungan kekeluargaan atau hubungan dengan masyarakat luas. Menurut Sri Sudewi Masjon Sofyan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga perorangan yang satu dengan yang lainnya. Hukum perdata dapat dibagi menjadi tiga, yakni hukum perdata adat, hukum perdata Eropa, dan hukum perdata nasional. Hukum perdata adat adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perorangan. Ketentuan-ketentuan adat ini umumnya tidak tertulis dan berlaku turun-temurun dalam kehidupan masyarakat adat tersebut. Kedua, hukum perdata Eropa adalah ketentuan atau hukum-hukum yang mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan orang-orang Eropa. Ketiga, hukum perdata nasional adalah bidang-bidang hukum sebagai hasil produk nasional. Salah satu bagian hukum perdata nasional adalah hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sejarah hukum perdata. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia sudah berusaha untuk mengganti seluruh hukum kolonial dengan hukum nasional. Namun hal ini tidak mencapai hasil yang diinginkan karena adanya perbedaan pandangan dalam pembangunan hukum. Apakah harus menggunakan hukum nasional dan membuang semua hukum kolonial, atau ingin menggunakan beberapa hukum kolonial? Selain itu, ada juga yang berpandangan untuk menggunakan hukum adat. Pada awalnya, KUH Perdata hanya berlaku bagi orang Belanda, tetapi pada kenyataannya hukum ini sampai sekarang masih digunakan sebagai salah satu hukum yang berlaku dalam hubungan masyarakat. Sejarah mencatat bahwa hukum perdata mulanya berasal dari bangsa Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar 50 tahun sebelum Masehi. Hukum perdata ini juga berlaku di Prancis dan bercampur dengan hukum Prancis yang asli. Keadaan ini terus berlangsung hingga masa pemerintahan Louis ke-15. Pada masa pemerintahan Louis ke-15, diadakan usaha untuk menyatukan kedua hukum tersebut yang diberi nama Kode Sipil des Frances pada tahun 1804. Pada tahun 1807 diundangkan kembali menjadi Kode Napoleon. Setelah itu diubah lagi menjadi Kode Sipil yang mencampurkan hukum gereja yang didukung oleh gereja Romawi Katolik. Pada tahun 1811, Belanda dijajah oleh Prancis dan Kode Sipil diberlakukan di negara Belanda. Karena setelah itu Belanda menjajah Indonesia,
Kode sipil yang dulunya berlaku di Belanda juga diterapkan di Indonesia sejak Januari 1848. Berlakunya hukum perdata dari Belanda tersebut berhubungan dengan politik hukum Hindia Belanda yang membagi penduduknya menjadi 3 golongan, yakni golongan Eropa, semua orang Belanda, orang yang berasal dari Eropa dan Jepang, orang yang hukum keluarganya berdasarkan hukum Belanda, serta keturunan mereka. Kedua, golongan Timur, asing Tionghoa, dan Timur asing bukan Tionghoa seperti orang India, Pakistan dan Arab. Orang-orang yang menyesuaikan hidupnya dengan golongan Bumi Putra. Pergolongan orang-orang tersebut diatur dalam pasal 163 IS yang masih berlaku sampai sekarang, berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan diatur dalam pasal 131 IS yang berisi bahwasanya golongan Eropa berlaku hukum perdata dan hukum dagang atas dasar asas konkordansi. Bagi golongan orang Timur, asing Tionghoa berlaku hukum perdata yang diatur dalam BW dan hukum dagang dengan beberapa pengecualian. Bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum perdata adat, hukum yang tidak tertulis namun hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sumber hukum. Ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diterapkan di Indonesia terdiri atas 36 pasal. Selanjutnya, KUH Perdata, ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diterapkan dan berlaku di Indonesia. Selanjutnya, KUHD atau Wetboek van Kopenhandel. KUHD memiliki 754 pasal meliputi tentang dagang dan hak-hak kewajiban dalam pelayaran. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria. Undang-undang ini diatur tentang hukum pertanahan dan berdasarkan pada hukum adat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Undang-undang ini dibuat ketentuan yang tercantum dalam buku 1 KUHD Perdata khusus mengenai perkawinan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini mencabut peraturan berlakunya hipotek dalam buku 2 KUH Perdata. Tujuan dari pencabutan ketentuan tersebut adalah karena sudah tidak sesuai dengan kegiatan perkreditan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang memiliki wujud atau tidak, dan benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan simpanan, adalah lembaga pinjaman simpanan nasabah atau bank. Selanjutnya adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berisi tentang kompilasi hukum Islam atau KHI, kompilasi hukum Islam, hukum yang mengatur tentang perkawinan, hukum waris, perwakafan yang hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.